Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan model analisis pengambilan keputusan dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Oke, next. Ya, anggota kami ada 3. Ya, yang pertama ada Roni Hamonangan dengan NIM 01. Selanjutnya ada Medika Bagus Saputro dengan NIM 09. Dan saya sendiri dengan Caca Bagus Siridinata Kartatmaja dengan NIM 021. Next. Oke, yang pertama itu ada pengertian. Pengertian model. Model itu adalah sebuah percontohan yang mengandung unsur-unsur yang sederhana untuk dapat ditiru. Pengambilan keputusan itu sendiri adalah proses beruntun yang memerlukan penggunaan model secara tepat. Pentingnya model suatu pengambilan keputusan itu ada banyak. Suatu model itu dalam pengambilan keputusan memiliki beberapa model dan itu sangatlah penting. Nah, diantaranya yang pertama itu untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan atau diselesaikan. Yang kedua, untuk memperjelas secara eksplisit mengenai hubungan signifikan di antara unsur-unsur tersebut. Yang ketiga, untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antara variabel. Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika. Dan yang keempat, itu untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan itu sendiri merupakan proses yang membutuhkan penggunaan model yang tepat. Pengambilan keputusan itu berusaha menggeser keputusan yang semula tanpa perhitungan menjadi sebuah keputusan yang penuh dengan perhitungan. Klasifikasi model pengambilan keputusan. Nah, klasifikasi ini ada dibagi menjadi 8 ya. Ada klasifikasi berdasarkan tujuan. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan tujuan itu ada model latihan, ada model penelitian. Untuk klasifikasi berdasarkan penerapan itu tentang pendidikan dan model tentang kesehatan. Untuk klasifikasi tentang tingkatan itu ada jenisnya, itu ada model tingkat regional, ada model tingkat nasional, dan lain-lain. Untuk klasifikasi berdasarkan ciri waktu itu ada model statis, contohnya ada model dinamis. Next. Nah, untuk klasifikasi selanjutnya itu berdasarkan bentuk, ada model 2 sisi, ada model 3D. Untuk klasifikasi berdasarkan pengembangan analitik itu contohnya ada tingkat di mana sebuah matematika itu diperlukan dalam model pengambilan keputusan. Dan berdasarkan kompleksitas itu contohnya ada model sederhana dan ada model keseluruhan. Dan yang terakhir itu klasifikasi berdasarkan formalitas. Jadi formalitas itu hasilnya sudah ditentukan, kita hanya sebagai formalitas saja modelnya. Next. Oke, selanjutnya ada macam-macam model pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Medika Bagus Saputro. Pada Medika, saya persilakan. Selanjutnya adalah macam-macam model pengambilan keputusan. Jadi, yang pertama itu model pengambilan keputusan menurut Huate. Yang pertama itu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk yang kualitatif itu adalah serangkaian asumsi yang ketepatannya agak kurang dibandingkan dengan kuantitatif, dan ciri kondisinya itu biasanya digambarkan dengan kombinasi dari deduksi asumsi, sehingga sifatnya adalah subjektif. Kemudian yang kedua adalah kuantitatif. Nah, untuk kuantitatif ini adalah serangkaian asumsi yang tepat untuk dinyatakan dengan serangkaian hubungan matematis yang pasti. Ciri dari kondisinya ini adalah ditetapkan secara lengkap dengan asumsi yang memiliki konsekuensi yang logis. Kemudian model yang kedua adalah model pengambilan keputusan menurut Goulet and Hicks. Yang pertama adalah model probabilitas. Nah, pada model ini umumnya model-model keputusan merupakan konsep probabilitas ya, dan
konsep nilai harapan member yang hasil tertentu. Adapun yang dimaksud dengan probabilitas adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa tertentu. Banyak kemungkinan dalam rangka pengambilan keputusan dalam organisasi, yang semuanya bertujuan mendapatkan sesuatu yang diharapkan untuk masa yang mendatang. Kemudian yang kedua adalah konsep nilai harapan. Nah, pada konsep nilai harapan ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan diambilnya nanti menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang telah diperhitungkan bagi situasi dan kondisi yang akan datang. Adapun nilai yang diharapkan dari setiap peristiwa yang terjadi merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa itu dikalikan dengan nilai kondisional di mana nilai tersebut peristiwa yang diharapkan masih diragukan. Kemudian yang ketiga adalah model matriks. Nah, dalam model matriks ini merupakan model khusus yang menyajikan kombinasi antara strategi yang digunakan dan hasil yang diterapkan atau diharapkan. Model matriks terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah baris dan lajur. Untuk baris atau row itu bentuknya menjajar, sedangkan lajur atau column itu bentuknya menegak atau vertikal. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu model pohon keputusan. Nah, untuk model keputusan ini suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapi ke dalam komponen-komponen. Kemudian dibuatkannya alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing. Pohon keputusan itu dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam proyek yang sedang ditangani. Selanjutnya adalah atau model yang ketiga yaitu model kurva indifferent. Nah, dalam ini adalah kurva berbentuk garis di mana titik yang berada pada garis kurva tersebut mempunyai tingkat kepuasan atau kemanfaatan yang sama. Nah, untuk kurva indifferent mempunyai 4 ciri penting, yaitu yang pertama, kurva indifferent itu membentuk lereng yang negatif. Kemiringan yang negatif menunjukkan fakta atau asumsi bahwa satu dapat diganti dengan komoditas lain sehingga konsumen mempunyai tingkat kepuasan yang tetap sama. Yang kedua adalah jika ada dua kurva indifferent dalam suatu keadaan atau lingkup, maka keduanya tidak akan saling berpotongan. Yang ketiga adalah hasil yang diperoleh dari asumsi ialah bahwa kurva indifferent ditarik melalui setiap titik sehingga membentuk garis kurva. Yang keempat yaitu kurva indifferent dibutuhkan bagi pengorbanan tertentu untuk mendapatkan kepuasan yang optimal. Selanjutnya adalah model-model perilaku pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh Roni. Silahkan untuk Roni. Ya, model-model perilaku pengambilan keputusan. Next. Model-model perilaku pengambilan keputusan, yang pertama ada model ekonomi yang dikemukakan oleh ahli ekonomi klasik di mana keputusan orang itu rasional. Yaitu yang dimaksud adalah berusaha mendapatkan keuntungan marginal sama dengan biaya marginal atau untuk memperoleh keuntungan maksimum. Yang kedua, model manusia administrasi dikemukakan oleh Herbert Asimov di mana lebih berprinsip orang tidak menginginkan maksimalisasi tetapi cukup keuntungan yang memuaskan. Yang ketiga ada model manusia mobisentrik dikemukakan oleh Jennings di mana perubahan merupakan nilai utama sehingga orang harus selalu bergerak bebas mengambil keputusan. Yang ketiga, yang keempat yaitu model manusia organisasi dikemukakan oleh W.F. White. Model ini lebih mengedepankan sifat setia dan penuh kerjasama dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada model pengusaha baru dikemukakan oleh Ward Miles menekankan pada sifat kompetitif. Yang keenam ada model sosial dikemukakan oleh Fred Veblen di mana menurutnya orang sering tidak rasional dalam mengambil keputusan diliputi perasaan emosi dan situasi di bawah sadar. Yaitu selanjutnya ada model preskriptif dan deskriptif menurut Visser. Model preskriptif dan deskriptif menurut Visser yaitu mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua model pengambilan keputusan, yaitu diantaranya yang pertama, model preskriptif yaitu model yang menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan dengan cara memberikan pedoman dasar, agenda, jadwal, dan urut-urutan yang membantu kelompok mencapai konsensus. Model ini disebut juga sebagai model normatif. Yang pertama yaitu orientasi, yaitu menentukan bagaimana situasi yang dihadapi
Yaitu yang kedua ada evaluasi, yaitu menentukan sikap yang perlu diambil. Yang ketiga ada pengawasan, yaitu menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Yang keempat ada pengambilan keputusan, yaitu menentukan pilihan atas berbagai alternatif yang telah dievaluasi. Yang kelima ada pengendalian, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil keputusan. Yaitu selanjutnya ada model deskriptif. Model yang menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan. Model ini juga menerangkan atau menggambarkan segala sesuatu bagaimana apa adanya. Model ini juga memberikan kepada manajer informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan-keputusan dan tidak menawarkan penyelesaian masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi model keputusan yaitu suatu model keputusan yang terdiri atas tujuan organisasi, kendala-kendala intern, kriteria pelaksanaan, dan berbagai alternatif pemecahan masalah. Interaksi tersebut diharapkan akan menghasilkan output yang baik berupa pelaksanaan keputusan, pengendalian, dan umpan baliknya. Pengambilan keputusan, baik keputusan pribadi maupun keputusan kelompok, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu keadaan lingkungan dan nilai-nilai yang kerap kali bertentangan, pengaruh politik, emosionalisme, tingkat pendidikan, dan model keputusan faktual. Terima kasih atas presentasinya. Saya kembalikan lagi kepada Cecep. Baik, terima kasih Medika dan Roni. Itu saja dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena kami juga di sini masih sama-sama belajar, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.